adalah akad mudharabah itu adalah bentuk kerjasama, gitu ya. Kerjasama antara siapa ini? Sohibul mal dan sohibul mal dengan mudharib, Pak. Oke, sohibul mal antara sohibul mal. Nah, fungsi sohibul mal itu adalah apa nih? Yang punya uang ya, Iya, modal. modal ya. Dan mudharib. Mudharib, ini kan antara sohibul mal dengan mudharib. Mudharib di sini yang mengelola ya. Oke, jadi kemampuan. Kalau biasanya saya menyebutnya dengan kemampuan. Jadi kalau sohibul mal itu adalah yang punya duit. Kalau mudharib itu dia yang punya kemampuan. Oke. Jadi definisinya adalah kerjasama antara sohibul mal. Jadi sohibul mal itu selalu kita apa namanya eh, kita identikan dengan orang yang punya duit gitu ya. Kalau mudharib itu adalah orang yang mempunyai kemampuan ya. Kerjasama sohibul mal dan mudharib untuk mengerjakan suatu proyek ya. Jadi proyek itu kalau kalau di sini kan perusahaan tadi yang saya ceritakan. Jadi artinya bahwa ketika orang atau instansi eksternal memasukkan duitnya ke perusahaan tadi, jadi kan nanti dia punya proyek ya yang akan dikerjakan, kemudian dia nanti juga akan menghasilkan keuntungan, mengerjakan suatu proyek atau pekerjaan yang menghasilkan keuntungan gitu ya. Dan satu lagi kuncinya, dari keuntungan tersebut itu nanti juga disepakati dengan bagi hasilnya. Jadi orang yang mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek atau pekerjaan yang menghasilkan keuntungan dan akan ada bagi hasil ya. Bisa, Pak. Nah, kalau saya gambarkan itu seperti ini bentuk kerjasamanya di sini. Ini di sini adalah sohibul mal. Ini nah ini adalah CPH mudharibnya. Ya. Nah, terus di tengah-tengahnya itu di sini ini ada proyek atau pekerjaan gitu ya.
Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, itu fungsi dari ini kan tadi sohibul mal itu kan identik dengan uang gitu ya, ya kan? Nah, di sini itu si sohibul mal dia uang. Di sini. Oke. Oke, dari gambar di sini kalian bisa bisa apa namanya? Bisa membayangkan nggak seperti ini mekanismenya? Jadi kalau sohibul mal itu dia yang punya duit, kemudian masukkan ke proyekan, kemudian mudorib itu dia nggak punya duit, tapi dia punya kemampuan, ability. Nah, jadi dia mudorib itu dia hanya punya kemampuan untuk kerjakan proyek tadi, dia masuk di sini. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Ya. Baru nanti proyek ini dia akan menghasilkan keuntungan. Oke, seperti ini. Dia akan menghasilkan keuntungan. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami. Seperti ini gambarnya. Bisa, Pak. Nah, kalau dia ada keuntungan, kalau ada keuntungan, maka nanti keuntungan ini itu dia akan dibagi ya, atau disebut dengan profit sharing gitu ya. Nah, ini keuntungannya seperti ini. Nah, oke. Ini keuntungannya seperti ini. Nah, kemudian setelah ada keuntungan, itu satu lagi nih. Ketika proyeknya sudah selesai, ya. Tadi kan membahas keuntungan ya. Nah, sekarang kalau ini proyeknya sudah selesai, seperti ini. Kan sudah ada keuntungan, terus proyeknya selesai. Kalau sudah selesai, maka uang dari mudorib tadi itu dia akan kembali. Nah, seperti ini.
Oke, dari gambar di sini bisa dipahami nggak? Jadi ini adalah bentuk dari kerjasama akad mudharobah ya. Jadi bentuknya itu kerjasama antara sohibul mal dan mudorib. Di sini kan ada uang, ada ability atau kemampuan ya untuk masuk kepada proyek atau pekerjaan kan. Nah dari proyek atau pekerjaan tadi itu ada keuntungan, gitu kan? Maka keuntungan ini nanti bagi mudorib dan sohibul mal itu nanti akan dibagi ya dalam bentuk profit sharing ya atau bagi hasil ya. Nah di sini ya, ini profit sharing. Nah ini keuntungan ini disebut ini PF PS ya saya singkat aja ya. PS itu disebut dengan profit sharing ya. Profit sharing atau bagi hasil gitu ya. Ini juga sama, dia mendapatkan profit sharing juga. Oke. Oke, bisa dipahami seperti ini kira-kira nanti alurnya untuk bentuk dari akad mudharobah. Bisa, Pak. Ya. Nah, jadi di sini itu akad mudharobah tadi ya, bentuk kerjasama antara sohibul mal. Sohibul mal itu dia yang punya duit ya. Dia masukkan ke proyek, kemudian mudorib punya ability, tapi dia kemampuannya, tapi dia nggak punya duit gitu ya. Dia sama-sama mengerjakan tuh proyek, kemudian kalau dia mengerjakan, berarti di situ nanti ada keuntungan. Nah, keuntungan di sini nanti akan dibagi hasilkan ya atau bagi laba atau bagi profit sharing atau bagi keuntungan ya, bagi laba, bagi hasil ya. Nah, bagi hasil di sini antara sohibul mal dengan juga mudorib. Baru nanti kalau proyeknya selesai itu uangnya akan dikembalikan oleh si pihak sohibul mal. Seperti itu nanti mekanismenya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Bertanya Pak, Ya. kalau semisal itu rugi nanti gimana? Oke, kalau rugi, jadi nanti ini sama juga disebut dengan oke, oke. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini soalnya ada ketentuan beberapa ketentuan. Oke, ini kita bicara dulu masalah kondisi di mana proyek itu untung ya. Nah, kalau untung seperti ini, tapi kalau rugi itu dalam ketentuan fikihnya itu nanti akan ditanggung oleh si sohibul mal. Kerugian akibat resiko dari proyek tersebut itu nanti akan ditanggung dari sohibul mal. Tetapi nanti kalau kerugian itu disebabkan karena human error-nya si mudorib, berarti nanti yang harus nanggung si pihak mudorib. Bisa dipahami? Ketentuannya seperti itu. Bisa Pak? Ya, jadi saya ulangi lagi. Kalau profit sharing, posisi profit sharing itu sama-sama dia mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, tapi nanti kalau kerugian, itu yang pertama harus diketahui dulu penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah kerugian itu karena risiko dari proyek tersebut, maka pihak mudorib, pihak sohibul mal yang akan menanggung dari risiko tersebut. Tetapi kalau ternyata setelah diinvestigasi, ternyata human error-nya si mudorib, maka yang harus menanggung adalah si mudorib. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa diterima? Bisa Pak? Oke ya, baik. Nah, ini adalah mekanismenya dari akad mudharabah seperti itu. Nah, nanti saya akan masuk kepada pencatatan akuntansinya. Oke.
Yang pertama kita lihat berarti di sini kan si sohibul mal apa namanya mekanisme yang pertama itu adalah sohibul mal itu dia di sini kan kalau kita lihat sohibul mal dia ini kan dia sohibul mal ini kan ini sohibul mal dia memasukkan uang dulu ya untuk proyek atau untuk perusahaan di sini kan paham ya orang atau instansi dari eksternal perusahaan kemudian dia memasukkan duit kepada perusahaan tadi ya yang mau mengerjakan atau mengelola duitnya tadi kan. Nah, di sini kan sudah bisa dilihat kan pencatatannya kan. Di sini mudharabah, di sini bersama kas. Nah, di sini sudah saya catatkan juga kan. Nih. Tadi di laporan. Nah, ini kan. Ini ya. Ini si pihak apa namanya sohibul mal ketika dia menyuntikkan dananya ke dalam perusahaan yang mau mengelola duit tadi, maka si sohibul mal tadi itu mencatat dalam bentuk sorry. Nah. Oke. Ini catatan. Oke, sebentar. Saya ulangi dulu ya, biar jelas. Jadi mekanisme yang pertama itu adalah orang atau instansi ini dia memasukkan duit kepada perusahaan atau orang yang mau mengelola gitu ya. Berarti kan artinya perusahaan tadi itu berfungsi sebagai mudhorib. Oke. Berfungsi sebagai mudhorib. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Ya. Nah, mudhorib ini ketika dia mendapatkan uang dari eksternal atau orang atau instansi atau dari sohibul mal, maka mudhorib ini dia mencatat sebagai kas dan juga akad mudhorib. Oke, ini tulisan kecil kelihatan nggak ini? Tulisan yang kecil bisa dilihat nggak? Bisa dilihat tulisan yang kecil ini? Bisa, Pak. Ya. Jadi pertama itu dimulai dengan ini ya, si sohibul mal. Si sohibul mal itu nah ini ya, si sohibul mal itu dia memasukkan uang ke dalam proyek. Nah, uang ini kan berarti akan diterima oleh si pihak mudhorib kan? Paham sampai di sini? Uangnya akan diterima oleh si mudhorib dalam bentuk kas dan juga akad mudhorib. Kalau kita lihat dalam posisi keuangan berarti ada di sini nih. Mudharabah pada kas. Atau di jurnal umum itu di posisi ini nih. Saya cut dulu nih biar bisa naikkan. Nah ini ya, kas pada akad mudharabah. Bisa dilihat sini, kas pada akad mudharabah.
Itu artinya berarti si pihak mudhari tadi dia telah menerima uang dari sohibul mal. Atau dalam laporan posisi keuangan itu di sini nih. Nah ini ya. Kasnya 25 juta. Oke, bisa dipahami? Bingung nggak kira-kira? Cek. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa dipahami kira-kira penjelasan saya? Nggak ada orang. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Jadi ketika dalam bentuk kerjasama ini, sohibul mal dia masukin duit, gitu ya, kemudian ke proyek atau pekerjaan, gitu ya, baru oleh si pihak mudhorib di sini itu nanti dia akan dicatat sebagai kas pada akad mudhorib. Nih di sini. Ya. Tetapi bagi si pihak sohibul mal gitu ya. Nah, ini bagi si pihak sohibul mal, transaksi ketika dia mengeluarkan duit untuk proyek, untuk investasi proyek atau pekerjaan tadi, itu nanti juga akan dicatat. Nah, di sini bentuknya apa nih? Karena dia keluar duit, maka yang berada di posisi kreditnya apa nih? Kas. Oke, kas ya, di sini kas. Kemudian untuk debitnya apa? Dia melakukan investasi kan? Investasi dalam bentuk mudharabah tadi kan? Ya enggak? Iya, Pak. Maka debitnya adalah investasi dalam kurung itu bentuknya mudharabah. Nah, seperti ini. Nah, saya kasih 10 ya. Ini masih bisa dilihat ya tulisan saya ya. Tulisan apa namanya? Yang kecil itu. Masih bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke. Oke, ini investasi. Saya singkat aja ya investasi. Biar paham. Investasi dalam bentuk mudharabah di sini. Oke. Mudharabah. Kemudian untuk kreditnya karena dia mengeluarkan duit, maka dia nyatat sebagai kas. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Kira-kira ada pertanyaan? Bisa, Pak. Ya, oke ya, mekanismenya seperti itu. Jadi ketika sohibul mal itu dia melakukan investasi dalam
ini yang masuk ke proyek akan dicatat oleh si pihak mudorib itu karena dia terima duit kan, terima duit berarti artinya uangnya bertambah, uang bertambah, kas posisi debit sudah pasti. Kreditnya karena di sini dia melakukan kerjasama dalam bentuk DST, berarti nanti akan dicatat pada akad mudorib. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Paham kira-kira seperti ini untuk mekanismenya? Iya, Pak. Oke, baik. Yang kedua, tadi kan proyek dikerjakan oleh si mudorib gitu kan? Proyek dikerjakan oleh si mudorib gitu kan? Kemudian dari proyek tadi ada keuntungan, gitu kan? Ada keuntungan kan di sini kan? Ada keuntungan. Nah, dari keuntungan tadi itu dibagi hasilkan antara si pihak mudorib dan pihak sohibul mal gitu ya. Nah, ini juga nanti akan dicatat pencatatan akuntansinya. Nah, di sini. Ketika sohibul mal dan mudorib itu sama-sama menerima profit sharing, maka untuk pencatatan akuntansinya, ada yang tahu nggak di sini? Berarti kan dia terima pendapatan ya, penerimaan kan? Iya kan? Kalau terima apa namanya? Terima pendapatan gitu ya. Terima pendapatan atau keuntungan itu kira-kira dia dimasukkan di mana terlebih dahulu nih kira-kira nih. Di posisi apa nih? Dia terima pendapatan gitu ya. Nah, kira-kira dia masuk kemana terlebih dahulu nih? Kalau dalam logika akuntansinya, persamaan akuntansinya. Pasifa. Oke, kita lihat di sini kan sudah ada panduannya kan. Pasifa pada posisi pendapatan. Di sini ada profit sharing, ada margin keuntungan sama pendapatan sewa kan. Nah, kira-kira kalau dari hasil mudharabah tadi itu disebut dengan apa nih? Oke ya, di sini kan dia terima pendapatan ya kan. Nah, di sini sudah saya klasifikasikan bahwa pendapatan itu ada dari profit sharing, ada dari margin keuntungan, sama ada dari pendapatan sewa. Nah, kalau kira-kira dari bentuk mudharabah di sini dia masuk kepada mana nih? Profit sharing, Pak. Oke. Berarti kan di sini ada duit masuk kan di profit sharing ini kan? Dia dicatat dulu pada posisi pasifanya kan? Posisi pasifa kita catat di sebelah mana nih? Debit atau kredit? Kredit. Kredit, Pak. Oke. Pak. Terus habis itu, oke ya. Habis itu kan setelah itu kan dia dapat duit. Terus dipindahkan kepada aset kan? Aset apa ini yang kita catat nih? Apanya ini? Kas, Pak. Oke, berarti kasnya di debit atau kredit? Debit. Debit. Berarti ketika ada keuntungan yang dibagi hasilkan, maka pencatatan akuntansinya apa tadi? Kas. Kas. Kas debit, profit sharing, kredit. Oke, pinter ya. Profit sharing di posisi kredit. Oke ya, kalian bisa pahami kan dengan mekanisme yang saya gambarkan di sini, ya kan? Ini semuanya sudah masuk kepada penjelasan dari pencatatan akuntansinya. Jadi nanti ketika saya gambarkan nanti untuk salam, untuk istisna, untuk
semuanya itu nanti seperti itu ya. Jadi kalian pedomannya di sini. Oke, bisa dipahami kira-kira seperti itu? Bisa, Pak. Jadi di sini nanti untuk pencatatan akuntansinya ada 2, kas dan juga profit sharing. Kira-kira mudah nggak seperti ini? Kalian langsung bisa nebak kan? Ini profit sharing ya, profit sharing. Oke. Nah ini ya, jadi ketika ada keuntungan, ini disebut dengan profit sharing, itu maka nanti ketika sohibul mal dan mudhorib itu dia menerima profit sharing, maka dia akan melakukan pencatatan dalam bentuk kas sama profit sharing. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Izin Kira-kira mudah bertanya. nggak seperti ini? Ya, silakan. Kan mungkin kalau di bank itu kan yang investasi kan banyak, Pak. Terus cara mudahnya biar kita, oh ini bagi hasil dari ini bagi hasil dari ini gitu, dikasih nama apa gimana, Pak? Ya, jadi kalau gini ya, kalau apa namanya itu kan pasti kan orang itu kan banyak ya yang investasi yang ibaratnya yang pinjem gitu ya, yang pinjem itu semua yang pinjem di bank gitu ya, semua yang pinjem di bank itu nanti bisa kita masukkan kepada akad mudharabah. Jadi kan tergantung tuh. Jadi tergantung dia mau pinjam di bank itu dalam bentuk akad mudharabah ataupun akad musyarakah. Nah, dari yang macam-macam misalnya ada 1.000 orang yang pinjam di akad mudharabah gitu ya. Seperti itu maksudnya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau di dalam laporan keuangan itu dikhususkan untuk membedakan mana yang akad mudharabah, mana yang akad musyarakah. Tetapi kalau untuk pernamanya ya saya bilang ya, pernamanya itu nanti itu akan dilaporkan pada CALK, catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau di laporan keuangan, di laporan neraca, itu nanti jumlahnya itu adalah akumulasi dari 1.000 nasabah tadi. Tetapi kalau kita pengen mengetahui pernamanya, itu nanti biasanya dia ditaruh di CALK. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke ya, gitu ya. Jadi kalau di dalam neraca itu adalah total akumulatif dari nilai berupa akad mudharabah. Tadi akad mudharabah itu di situ ada 1.000 nasabah, totalnya adalah 10 miliar. Tapi kalau per namanya berapa, itu bisa kita ketahui melalui CALK, catatan atas laporan keuangan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira bisa dipahami seperti itu untuk penjelasan saya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik. Kalau gitu saya selesaikan ini dulu. Nanti sudah selesai, tinggal satu lagi. Jadi kan proyek tadi itu kan kalau di dalam belum saya kasih nama ya. Ya, ini adalah akad mudharabah. Nah, jadi kalau di dalam akad mudharabah kemarin sudah saya terangkan juga kan
Apa yang dimaksud dengan DST, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Masih ingat nggak? Apa yang membedakan antara kewajiban dengan DST? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu? Kemarin saya terang-terangin kan apa yang dimaksud dengan kewajiban, apa yang dimaksud dengan DST. Ini nanti berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan ini, ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa yang membedakan ciri-ciri khas dari kewajiban sama DST? Masih ingat? Masih ingat? Lupa semua? Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Kemarin antara perbedaan antara DST dan hasil temporer dengan kewajibannya. Kalau DST Ada yang itu tahu? Kalau DST itu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu, Pak. Oke, good job. Kalau kewajiban? Kalau kewajiban, lupa, Pak. Lupa. Jadi sudah benar ya, DST tadi itu ada jangka waktu yang ditentukan gitu ya. Kalau kewajiban itu asalkan nasabah itu dia mau ambil kapan, kalau kewajiban itu waktunya tidak ada jangka waktunya ya kapanpun gitu ya, tapi kalau DST dia ada jangka waktunya. Oke ya, jadi dipahami sampai di sini. Nah, ini kenapa saya tanyakan, ini berkaitan ketika proyek itu selesai. Jadi kalau akad mudharabah itu termasuk DST tadi kan, dia itu memiliki jangka waktu atas proyek, atas kerjasama tadi ya. Nah, berarti kalau dia memiliki jangka waktu, dia pasti ada selesainya. Kapan selesainya, gitu kan? Nah, ketika proyeknya itu selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, gitu ya, maka ini berkaitan dengan uang dari sohibul mal tadi untuk dikembalikan lagi. Kan sudah ada keuntungan kan, pekerjaan, dia kan sohibul mal itu kan yang modal, gitu ya. Kemudian dari modalnya dia dikelola oleh si mudorib, gitu ya. Setelah dikelola oleh si mudorib ada keuntungan kemudian dibagi hasilkan. Nah, kemudian ada penyelesaian proyek itu telah selesai, maka ketika proyek atau pekerjaan itu selesai, uang dari sohibul mal tadi akan dikembalikan oleh si pihak mudorib. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, ketika uang tadi itu dikembalikan oleh si pihak mudorib, maka kan tadi si sohibul mal tadi menerima pengembalian investasi kan. Namanya investasi itu kan kita modal, kemudian ada keuntungan, setelah selesai investasi uangnya kembali kan. Seperti itu kan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, ketika proyeknya selesai dan uangnya itu dikembalikan oleh si mudorib kepada pihak sohibul mal, ini kan ada panahnya kan, selesai, kemudian uangnya itu dia menuju sohibul mal kan. Nah, berarti sohibul mal tadi kan sudah selesai, uangnya dikembalikan gitu kan. Kalau uangnya dikembalikan, maka akun yang dicatat pada saat pertama kali tadi, investasi dalam kurung mudharabah pada kas gitu ya, itu nanti harus dibalik ya. Kan uangnya sudah dikembalikan kan. Jadi artinya ketika selesai, uang dikembalikan gitu ya, maka si pihak
Sohibul Mal tuh ini dia akan membalik akun yang pertama tadi. Investasinya sudah selesai, uangnya dikembalikan, berarti kan uang diterima ada kas ya yang masuk kan. Kasnya di posisi debit atau kredit. Ketika Debit, Pak. selesai, oke, debit ya. Ketika selesai, uangnya dikembalikan. Lihat panahnya kan selesai, uangnya kembali ke Sohibul Mal. Berarti artinya Sohibul Mal itu tadi dia terima duit kan, jadi pengembalian investasi kan dari si pihak mudorib kan. Maka ketika ya si Sohibul Mal tadi terima duit atas pengembalian investasi, dia terima duit. Kalau terima duit kan berarti uangnya masuk kan, ada uang masuk, ada uang tambahan kan, ada nambah duitnya kan. Berarti sudah bisa dipastikan kalau duitnya nambah di posisi debit, Pak. debit atau kredit? Debit. Di posisi mana nih? Debit, Pak. Debit ya, oke. Di posisi debit. Nah, berikutnya untuk kreditnya, karena investasinya selesai dan uang dikembalikan, selesai kan? Maka untuk kreditnya adalah investasi dalam bentuk mudharabah. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, investasi. Oke, seperti ini perjalanan dari mekanisme untuk akad mudharabah. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami nggak? Mekanisme dari akad mudharabah. Oke, bisa dipahami sampai di sini kira-kira? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya akhiri? Oke, kira-kira bisa dipahami sampai di sini untuk penjelasan dari mekanisme akad mudharabah. Seperti itu. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Jadi saya rasa juga nanti harapannya tetap di record ya, karena nanti untuk mendengarkan penjelasan saya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk sesi pagi ini, saya cukupkan sampai di sini. Ya, nanti jangan lupa untuk absen. Untuk pertemuan pagi ini saya rasa bisa saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.